Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba sharing saham-saham potensial apa yang memang layak untuk kita beli untuk teman-teman yang memang rencananya baru mau mulai nabung saham di tahun 2021. Semoga video yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Di video ini saya akan coba membahas tentang nabung saham dan saham-saham apa yang memang potensial tahun ini, yaitu di tahun 2021. Nabung saham memang strateginya berbeda dengan trading saham. Apabila trading saham, kita fokus beli di saham yang harga lebih murah, pada saat harga naik, kita jual. Jadi fokus kita capital gain dan kita berharap untung dalam jangka pendek. Jadi apabila dalam 1 hari 2 hari kita sudah bisa profit, kita bisa take profit, atau ada yang cepat dalam 3 menit atau 5 menit apabila sudah bisa profit, kita bisa profit. Itu kalau trading saham. Sedangkan nabung saham, tujuan kita ini lebih ke periode yang lebih panjang atau jangka waktunya lebih panjang. Minimal 1 tahun, maksimalnya bisa selama mungkin. Selama Anda konsisten. Jadi tujuan nabung saham ini, kita fokus sisihkan gaji kita berapa persen untuk ditabung ke saham, dan setiap bulan kita beli dengan jumlah yang sama. Contohnya, apabila kita komitmen sebulan nabung 1 juta untuk saham A, jadi setiap bulan saat duit gaji kita masuk 1 juta, kita langsung beli saham yang kita sudah punya. Contoh, saham A kita sebelumnya sudah beli harga 1 juta dapat 5 lot. Bulan berikutnya kita punya duit lagi 1 juta. Pada saat itu mungkin harga saham A mulai naik dan lot yang kita dapat cuma 3. Jadi total kita kumpulin 8 lot. Bisa saja bulan berikutnya lagi pada saat kita punya 1 juta, lot yang bisa kita beli lebih banyak. Contohnya 8 lot. Karena memang harga saham akan naik turun setiap saat. Dan enaknya kita nabung saham, kita tidak perlu terlalu pikirin atau stres saat melihat market sedang turun tajam. Dan kita juga tidak terlalu senang apabila market sedang naik tinggi. Jadi memang untuk seorang nabung saham atau kita bisa sebut investor, dia tidak perlu setiap saat melihat pergerakan harga saham. Fokusnya adalah kumpulin lot sebanyak mungkin selama minimal 1 tahun. Jadi kita fokusnya nabung di saham. Bukan cuma nabung saham, mau nabung di investasi manapun seperti properti, emas maupun yang lain, semua bagus selama kita tidak salah dalam pemilihan investasinya. Karena apabila saham kita salah investasi di jenis sahamnya atau di saham yang salah, kita juga bisa merugi. Jadi bukan cuma trading yang bisa merugi, di investasi juga kita bisa merugi. Bisa saja kita nabung saham selama 10 tahun, saham yang harga yang kita beli, dan sampai 10 tahun masih tidak mendapatkan capital gain yang lumayan. Mungkin juga dividen selama 10 tahun juga tidak terlalu besar. Jadi kita harus benar-benar cari saham yang bisa mendapatkan capital gain plus bisa menghasilkan dividen. Nah, sekarang kita bahas dulu sentimen positif dan negatif yang ada saat ini. Mungkin Anda bertanya, emang masih bisa kita investasi atau nabung saham saat ini? Bukannya IHSG saat ini sudah naik lumayan tinggi. Yang namanya investasi menurut saya tidak ada yang namanya telat. Kapanpun kita mau masuk, asalkan kita komitmen, investasi dimanapun juga bisa. Jadi tidak harusnya tahun kemarin, harusnya ini, harusnya tuh enggak. Kapanpun kita ada niat dan kita ada modal dan kita konsisten, kita bisa investasi atau nabung saham. Memang saat ini ada sentimen negatif di bursa Indonesia karena ketakutan bahwa ekonomi dunia akan mulai turun lagi karena mutasi COVID.
atau vaksin yang ada saat ini efektivitasnya kurang untuk mutasi yang baru ini. Ini sisi negatifnya. Tapi kita harus ingat masih ada sisi positif untuk tahun depan atau tahun ini 2021. Pertama, vaksin sudah mulai masuk ke Indonesia. Walaupun untuk supaya bisa mendapatkan vaksin dan lain-lain mungkin jangka waktunya tidak 1-2 bulan. Bisa saja selama 1 tahun ini kita masih harus menunggu kapan kita mendapatkan giliran untuk mendapatkan vaksinnya. Tapi paling tidak ini positifnya. Positif kedua, ekonomi kita sudah mulai bangkit kembali. Positif ketiga, karena ada Omnibus Law, maka investor asing sudah mulai masuk ke Indonesia. Jadi ini juga bisa merupakan sentimen positif yang bisa membuat perekonomian kita tahun 2021 akan membaik. Dan sekarang saham-saham potensialnya apa? Untuk pilihan pertama saya lihat saham-saham yang bergerak dalam komoditas nikel. Jadi saham-saham seperti Antam, Inco maupun saham Harum yang saat ini sudah mulai ekspansi ke komoditas nikel bisa teman-teman amati. Jika kita lihat dari bulan 11 sampai bulan 12 ini saham-saham nikel sudah mulai naik lumayan tinggi. Tapi bukan berarti kita telat untuk nabung pada saham-saham nikel. Karena potensi kedepannya masih lumayan bagus saat ini. Paling tidak 1 tahun sampai 2 tahun ke depan potensi untuk sahamnya masih bagus. Karena jika kita lihat sekarang semua perusahaan otomotif sudah mulai bergerak ke listrik. Jadi mobil listrik, motor listrik semua mulai bergerak ke arah sana. Jadi apabila fokus mereka ke motor listrik atau mobil listrik, baterai yang mereka pakai membutuhkan bahan dasar adalah nikel. Jadi saham-saham Antam, Inco itu sangat diuntungkan. Dan saya lebih menyarankan Antam maupun Inco. Inco saat ini juga memang telah diakuisisi sebagian oleh induknya Antam. Jadi bisa kita bilang dua-dua saham ini merupakan saham BUMN saat ini. Cuma Inco memang harganya lebih mahal dari saham dari saham Antam. Jadi apabila teman-teman mau cari saham lebih murah bisa fokus ke saham Antam, atau mau yang lebih bagus bisa ke saham Inco. Tapi dua-dua menurut saya sama oke-nya, karena apabila harga nikel naik atau ada sentimen positif pada sektor nikel, biasa kedua saham ini pergerakannya sama-sama naik, sama-sama turun. Jadi untuk prioritas pertama untuk tahun 2021 menurut saya adalah saham yang bergerak di sektor atau di komoditas nikel. Yang kedua adalah saham-saham konstruksi. Karena kita tahu beberapa saat lalu Indonesia mulai membentuk yang namanya SWF. SWF ini fungsinya untuk mengumpulkan investasi atau dana supaya bisa dipakai oleh sektor infrastruktur atau energi. Jadi ini sangat menguntungkan sektor-sektor atau saham-saham seperti WSKT, Wika, PTPP, dan ADI. Dan bisa kita lihat setelah ada info ini, saham-saham konstruksi juga naiknya lumayan tinggi. Tapi yang paling berpengaruh atau paling terkena dampaknya menurut saya adalah saham WSKT dan saham ADI. Jadi apabila teman-teman bingung mau milih yang mana, saya lebih menyarankan WSKT. Dan setahu saya SWF ini tahun 2021 ini sudah mulai akan berjalan. Jadi tahun ini juga saham-saham konstruksi masih ada potensi untuk terus bergerak naik. Sektor ketiga menurut saya masih oke adalah sektor perbankan. Karena memang IHSG rata-rata yang market cap-nya besar, sebagian besar adalah saham-saham perbankan seperti saham BBCA, BBRI, Mandiri, BBNI, itu semua yang sangat berpengaruh ke IHSG. Pada saat IHSG naik, biasanya saham-saham ini atau saham perbankan juga naik. Sedangkan apabila IHSG turun, biasanya juga saham-saham perbankan turun. Jadi apabila tahun 2021 IHSG terus naik, saham-saham perbankan biasanya pasti naik juga. Jadi ini salah satu sektor
yang bisa kita amati. Atau mau nabung saham masih oke di sektor ini. Memang saat ini saham-saham perbankan harganya sudah tidak murah, karena sudah hampir mendekati harga tertinggi di 2019. Atau ada beberapa saham yang malah sudah sama atau lebih tinggi dari harga 2019. Tapi memang potensi ke depannya atau saham-saham perbankan masih aman dibandingkan saham-saham yang lain. Karena saham-saham BBRI Mandiri atau BBRI merupakan saham BUMN yang akan selalu dijaga oleh pemerintah. Jadi apabila teman-teman mau cari aman bisa BBRI, atau mau lebih aman lagi tetapi pergerakannya tidak terlalu cepat, itu saham BBCA. Sektor berikutnya menurut saya masih oke adalah sektor properti. Sektor properti saat ini memang pergerakannya masih sideways. Tapi dengan adanya Omnibus Law yang membuat orang asing bisa membeli properti di Indonesia, itu potensi untuk saham-saham properti bergerak naik masih sangat besar tahun ini. Dan saat ini harga saham-saham properti juga menurut saya masih wajar. Jadi nggak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Untuk saham-sahamnya menurut saya yang oke, saham P1 dan BSDE. Walaupun masih ada saham lain seperti SMRA, CTRA maupun saham ASRI. Tapi di antara semua saham itu apabila teman-teman bingung bisa coba lihat saham P1 dan saham BSDE. Berikutnya saham-saham yang bergerak dalam bidang lahan industri. Karena kita tahu dengan adanya Omnibus Law ini, maka investor asing apabila mau masuk Indonesia, mau buka pabrik, mereka butuh lahan industri. Sehingga jika kita lihat, ini berita tanggal 29 Desember tahun 2020 menyatakan bahwa harga lahan industri mulai naik tinggi. Karena memang permintaan sudah mulai meningkat. Sedangkan untuk saham-sahamnya saat ini masih bergerak sideways. Jadi saham-saham lahan industri contohnya BES, Kija, Demas, SSIA, saat ini juga menurut saya pergerakannya masih sideways. Cuma SSIA yang kenaikannya lumayan tinggi. Apabila teman-teman mau fokus bisa coba amati saham Demas dan saham BES. Ini menurut saya secara fundamental juga masih lumayan oke. Pergerakan untuk teknikalnya juga saat ini masih bergerak sideways. Jadi kedua saham ini bisa teman-teman pertimbangkan. Selain itu masih ada saham-saham di sektor consumer goods. Memang kita tahu saat ini saham-saham consumer goods seperti ICBP, Unilever, UNVR, Kalbe, Mayora pergerakannya sideways cenderung downtrend. Jadi apabila kita bandingkan dengan saham-saham sektor lain yang 1-2 bulan lain naiknya sangat tinggi, saham-saham ini memang cenderung turun. Tapi saham-saham ini merupakan saham-saham defensif. Jadi produknya pasti akan terus dicari masyarakat walaupun kondisi ekonomi mau sekacau apapun. Jadi ini disebut saham defensif. Memang pada saat ekonomi sangat bagus, saham-saham ini kenaikannya tidak akan sangat tinggi. Tapi apabila ekonomi mulai turun tajam, penurunan mereka juga tidak sangat tajam. Jadi ini saham defensif yang bisa teman-teman beli apabila teman-teman memang cari yang fluktuatifnya tidak terlalu liar. Apabila teman-teman bingung mau pilih yang mana, saran saya sih yang paling minimal saham ICBP. UNVR memang lumayan defensif tapi pergerakannya sangat lambat. Bisa saja teman-teman beli tahun depan harganya cuma di situ-situ saja. Jadi ICBP masih mending, dan saat ini harga untuk saham-saham consumer goods juga lumayan murah saat ini. Jadi bisa masuk pertimbangan. Yang terakhir ada saham-saham yang membagikan dividen tinggi. Jadi mungkin ada teman-teman bilang, Pak, saya tidak butuh saham-saham yang memberikan capital gain yang tinggi. Jadi saham-saham yang dibeli tidak peduli tahun depan naik atau turun, intinya membagikan dividen tinggi. Karena memang ada yang memang fokus mendapatkan dividen dari saham yang dia nabung. Jadi apabila tujuannya memang cuma dividen, teman-teman bisa lihat di IDX High Dividend 20. Jadi di tabel ini bisa kita lihat ada 20 saham-saham di Bursa Efek Indonesia yang
memberikan dividen yield yang paling tinggi. Dan 20 saham ini urutannya bukan dari paling tinggi ke paling rendah. Ini cuma urutan berdasarkan abjad. Dan ini tabel sampai periode Januari 2021. Jadi apabila Februari nanti akan ada tabel baru lagi. Dan ada saham yang keluar dan yang masuk. Untuk tabel yang sampai Januari 2021 ini bisa kita lihat yang baru itu ada saham Cepin, Kalbe, TWR, dan Pegas. Jadi bisa saja nanti Februari 2021 ada saham yang keluar dan saham baru yang masuk. Dan jika kita lihat ini ada saham Adaro dan ada saham PTBA, ada saham Pegas yang memang tidak saya rekomendasikan untuk ditabung di awal. Karena memang menurut saya pribadi saham-saham yang bergerak dalam komoditas tambang maupun sejenisnya, minyak, emas, ini lebih cocok untuk ditradingkan. Karena apabila nanti harga, contohnya harga batu bara naik, saham-saham batu bara pasti naik. Tapi pada saat harga batu bara turun, bisa saja sahamnya juga turun. Jadi lebih fluktuatif dan menurut saya tidak cocok untuk diinvestasikan atau ditabung. Tapi secara dividen memang pembagiannya lumayan tinggi. Jadi apabila teman-teman memang fokusnya cuma dividen, bisa coba lihat saham Adro maupun saham PTBA dan Pegas. Tapi untuk capital gain mungkin bisa saja setelah 2 tahun teman-teman nabung, harganya tidak terlalu beda jauh dengan harga yang teman-teman, average harga yang teman punya saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.